Topik yang akan saya bawakan hari ini adalah vaksin COVID-19 yang aman untuk lansia. Seperti diketahui, ada bermacam-macam vaksin COVID-19, antara lain Sinovac, Bio Farma, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sputnik V, dan Novavax. Yang menjadi pertanyaan adalah mana yang terbaik dan aman bagi lansia. Berikut ini akan saya bahas satu persatu agar kita dapat memilih mana yang terbaik bagi lansia. Untuk memilih yang terbaik, perlu dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain jenis vaksin, sifat vaksin, cara kerja, cara produksi vaksin, keuntungan dan kerugiannya, termasuk efek samping dan kontraindikasinya. Untuk itu, semua vaksin dapat kita golongkan menjadi 3 golongan, yaitu vaksin virus utuh, vaksin asam nukleat, dan vaksin protein subunit. Pertama-tama saya akan bahas tentang vaksin Sinovac. Sinovac adalah vaksin dari China, termasuk golongan vaksin virus utuh. Dibuat dari virus utuh yang dilemahkan. Ada 2 cara untuk melemahkan virus, yaitu attenuated dan inactivated. Apa perbedaannya? Attenuated adalah virus utuh yang dilemahkan masih bisa grow dan replication, tetapi tidak menyebabkan penyakit. Sedangkan inactivated adalah virus yang bahan genetiknya dirusak sehingga tidak bisa menginfeksi sel dan replikasi, tetapi masih bisa memicu reaksi imun. Cara melemahkan virus yaitu dengan panas, bahan kimia, atau radiasi. Sinovac. Apa keuntungan Sinovac? Keuntungannya adalah mudah diproduksi, mudah penyimpanannya, mudah ditransportasi, cepat membangkitkan reaksi imun. Dan apa kerugiannya? Kerugiannya adalah hanya baik untuk usia 18 sampai 59 tahun. Tidak aman untuk lansia di atas 60 tahun. Dan tidak boleh diberikan pada pasien dengan komorbid. Misalnya ada penyakit hipertensi, penyakit jantung koroner, gagal jantung, penyakit ginjal kronis, nephrotic syndrome, infeksi akut, infeksi gastrointestinal, hipertiroid dan hipotiroid autoimun, rheumatic autoimun, autoimun sistemik, termasuk lupus, Sjögren, dan vaskulitis, sindroma hiper IgE, dan kanker. Vaksin Bio Farma sama dengan Sinovac karena sumber vaksinnya sama. Golongan vaksin yang kedua adalah vaksin asam nukleat. Vaksin asam nukleat ada 2 macam, yaitu messenger RNA dan DNA. Vaksin Pfizer dan Moderna termasuk vaksin asam nukleat messenger RNA. Bagaimana cara kerja vaksin asam nukleat messenger RNA? Yaitu mengajari sel imun untuk membuat protein yang menyerupai spike protein COVID-19. Protein antibodi yang dibentuk akan dipakai untuk melawan virus COVID-19 yang datang dari luar.
Apa komposisi Pfizer dan Moderna? Komposisi kedua vaksin ini sama, yaitu terdiri dari messenger RNA, lemak, gula, dan garam. Dan apa perbedaannya? Perbedaannya adalah lemak yang terdapat di sekeliling messenger RNA, di mana Moderna lebih stabil dari Pfizer. Dengan kata lain, Pfizer lebih rapuh dari Moderna. Sehingga vaksin Pfizer harus disimpan dalam lemari es freezer yang minus 70 degrees Celsius. Sedangkan Moderna bisa disimpan dalam lemari es biasa sampai 30 hari. Bila disimpan dalam lemari es minus 20 degrees Celsius, bisa tahan sampai 6 bulan. Kedua vaksin ini telah di-approve FDA sebagai Emergency Use Authorization. Vaksin Pfizer harganya $20 per dosis. Diperlukan 2 suntikan. Suntikan kedua adalah 3 minggu setelah suntikan pertama. Sedangkan vaksin Moderna harganya $33 per dosis. Diperlukan 2 suntikan. Suntikan kedua adalah 4 minggu setelah suntikan pertama. Di AS, vaksinasi COVID-19 ditanggung oleh pemerintah. Apa keuntungan vaksin Pfizer dan Moderna? Keuntungannya adalah efektivitasnya lebih dari 95%, aman untuk lansia di atas 65 tahun, sudah pernah dicoba pada lansia 91 tahun di UK, di AS telah dicoba pada lansia 89 tahun. Juga aman untuk wanita menyusui, efek sampingnya yang membahayakan hampir tidak ada. Apa efek samping vaksin Pfizer dan Moderna? Efek sampingnya adalah ringan, seperti pada vaksinasi lainnya, dengan gejala sakit pada tempat suntikan, nyeri otot, nyeri sendi, lesu, dan panas. Hal ini menandakan reaksi imun yang baik, dan gejalanya akan hilang sendiri dalam 1-2 hari. Golongan vaksin asam nukleat yang lain adalah vaksin DNA. Yang termasuk vaksin DNA adalah Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sputnik V. Ketiga vaksin ini belum di-approve oleh FDA. Vaksin Johnson & Johnson telah selesai uji klinik fase ketiga dan diperkirakan akan beredar bulan Februari. Johnson & Johnson hanya perlu 1 kali suntik. Sputnik V. Sputnik V adalah vaksin dari Rusia, termasuk vaksin asam nukleat DNA. Perlu 2 suntikan. Tersedia dalam 2 macam warna. Warna yang biru untuk suntikan pertama, warna yang merah untuk suntikan kedua. Nah, bagaimana cara membuat vaksin DNA? Cara membuat vaksin DNA adalah sebagai berikut. Pertama, sequencing DNA. Kedua, insersi DNA ke dalam plasmid bakteri. Ketiga, replikasi plasmid DNA. Transfer plasmid DNA. Bagaimana cara transfer plasmid DNA? Ada 4 cara, yaitu injeksi langsung ke dalam sel otot. Kedua, electroporation dengan gene gun. Apa itu electroporation? Electroporation adalah memakai gelombang pendek aliran listrik dengan gene gun untuk menciptakan pori sementara pada membran sel. Gene gun ini memakai helium untuk mendorong DNA masuk ke dalam kulit, kemudian menyatu dengan sel membran. Ini adalah gambar contoh electroporation dengan gene gun. Cara transfer plasmid DNA yang ketiga adalah memakai vektor.
Apa itu vektor? Vektor adalah virus yang dimodifikasi, yaitu memakai virus yang tidak berbahaya sebagai alat untuk mengantarkan kode genetik antigen ke dalam sel, sehingga dapat memicu reaksi imun. Ini adalah contoh vektor. Vaksin yang memakai vektor adalah vaksin Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sputnik V. Johnson & Johnson memakai vektor adenovirus, AstraZeneca memakai vektor simpanse, sedangkan Sputnik V memakai vektor human adenovirus. Cara keempat untuk transfer plasmid DNA adalah dengan hydrogel. Apa itu injectable hydrogel vaksin? Injectable hydrogel vaksin adalah vaksin yang membentuk jelasi in situ setempat setelah vaksin disuntikkan ke dalam tubuh. Ini adalah contoh injectable hydrogel vaksin. Gambar sebelah kiri menunjukkan vaksin yang masih di dalam hydrogel. Gambar sebelah kanan menunjukkan vaksin yang telah terlepas dari hydrogel. Hydrogel sering dipakai untuk therapeutic delivery system dan tissue engineering. Apa keuntungan hydrogel vaksin? Keuntungannya adalah pelepasan vaksin secara continuous, meningkatkan potensi dan kualitas vaksin, dan tidak perlu cold chain. Golongan vaksin yang ketiga yaitu vaksin protein subunit, juga dikenal sebagai vaksin aseluler. Apa itu vaksin protein subunit? Vaksin protein subunit adalah vaksin yang memakai sebagian fragmen protein dari virus untuk merangsang sel imun, membentuk antibodi terhadap penyakit, dikenal sebagai vaksin aseluler. Vaksin protein subunit ada 3 macam, yaitu 1. Mengandung protein spesifik yang diisolasi dari virus. 2. Mengandung polisakaride dari dinding sel bakteri. Ketiga, mengikat polisakaride dari protein carrier. Jadi, vaksin protein subunit adalah vaksin aseluler. Berikut ini adalah contoh vaksin protein subunit. Di sudut kanan bawah menunjukkan protein subunit, yaitu fragmen protein yang aseluler. Bagaimana cara kerja protein subunit? Cara kerjanya adalah expose kontak molekul terhadap patogen dengan cara menyuntikkan sebagian protein subunit yang telah dimurnikan. Yang termasuk protein subunit adalah Novavax. Saat ini telah dalam uji klinik fase ketiga. Novavax adalah vaksin aseluler yang custom-made yang meniru spike protein COVID-19. Apa keuntungan vaksin Novavax? Keuntungannya adalah aman karena aseluler. Apa kerugiannya? Kerugiannya adalah reaksi imunnya lemah, sehingga perlu dibantu dengan adjuvan atau booster, teknologinya rumit, dan diperlukan substrat ragi atau bakteri. Nah, bagaimana kerja vaksin melawan COVID-19? Ada beberapa step, yaitu pertama, vaksin yang mengandung DNA dalam adenovirus kontak dengan sel yang divaksinasi, lalu masuk ke dalam sel
berbentuk gelembung. Di dalam sel terjadi injeksi DNA ke dalam nukleus sel, dan di dalam nukleus sel DNA diubah menjadi messenger RNA. Di dalam sel terjadi translating messenger RNA membentuk spike protein, dan spike protein ini keluar pada permukaan sel. Spike protein pada permukaan sel bisa dikenali oleh antigen presenting cell. Protein tersebut dimakan, lalu memberi signal pada helper T cell. Kemudian, helper T cell mengundang B cell untuk membuat antibodi. Antibodi ini dipakai untuk menyerang virus COVID. Ini adalah gambar virus COVID. Dan ini adalah gambar virus COVID dikelilingi oleh antigen yang menyerang virus tersebut. Kemudian infected cell dibunuh. Kesimpulan. Berdasarkan pertimbangan dari macam-macam faktor tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa vaksin COVID-19 yang paling aman untuk lansia adalah Novavax. Alasannya, Novavax adalah vaksin aseluler, tidak mengandung komponen hidup, resiko memicu penyakit tidak ada, efek samping hampir tidak ada, boleh diberikan pada kompromi reaksi imun, dan lebih stabil dari vaksin yang mengandung virus. Saat ini tidak banyak pilihan vaksin, sehingga untuk mencegah COVID-19, lebih baik segera divaksinasi dengan vaksin yang telah tersedia. Vaksin yang telah tersedia dan telah di-approve FDA sebagai Emergency Use Authorization adalah Pfizer dan Moderna. Untuk lansia di atas 60 tahun, tidak direkomendasi Sinovac. Bagi lansia yang tidak bisa divaksinasi, untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, perlu makanan sehat, tidur cukup, hindari alkohol, tidak merokok, diberi vitamin dan mineral, dan olahraga. Selama pandemi, dianjurkan sedapat mungkin tinggal di rumah. Hindari keramaian dalam ruangan tertutup yang lebih dari 5 orang. Hindari kontak dengan orang sakit. Hindari travel yang tidak perlu. Memakai masker. Jaga jarak 6 feet. Hindari menyentuh mulut, hidung, dan mata sebelum cuci tangan dengan sabun atau sanitizer. Hindari stres. Hindari anxiety, hindari emosi, dan jangan terlambat berobat bila sakit. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.